Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi bagi kita semua. Haleluya. Bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita datang bertemu dengannya di hadiratnya. Dan kita bersyukur nafas yang Tuhan anugerahkan bagi kita pagi hari ini. Biarlah semua itu kita kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku, mari langsung saja kita melihat dalam firman Allah kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-6. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Sekali lagi saya bacakan bagi kita semua. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Bapak, Ibu, Saudaraku, kita bersyukur bahwa kalau kita ada saat ini semua karena berkat anugerah daripada Allah bagi kita. Sebagai wujud nyata bahwa Dia mengasihi kita. Kalau kita berbicara tentang berkat-berkat Allah, kita tidak dapat menghitung berkat-berkat Allah ini. Dan kalau kita menghitung berkat Tuhan, tidak terhitung. Karena kalau saya kasih gambaran begini aja. Nafas saja yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita tidak bisa beli. Kalau kita melihat, maaf kalau saya ambil, coba kita perhatikan di rumah sakit, orang-orang yang lagi sakit parah, yang sudah memakai tabung oksigen, itu bayarannya lumayan Bapak Ibu. Dan kalau dia bertahan sampai 1 bulan aja yang kayak gitu, pokoknya banyaklah pengeluaran dananya. Nah, kalau kita mau hitung berkat Tuhan dari kita hidup, dari kita dilahirkan, kita bernafas sampai sekarang ini, ya Bapak Ibu sendiri perkirakan berapa harganya. Ini satu berkat Allah yang luar biasa bagi kita, tapi seringkali kita menyepelekan hal itu. Dan masih banyak lagi berkat-berkat Allah yang tidak kita anggap, padahal itu berkat daripada Tuhan bagi kita. Tapi satu hal saya ingin membahas ini. Ada penyampaian dari Salomo tentang dua pribadi ataupun satu orang yang memiliki dua kriteria ini. Ada berkat di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Maksud dalam firman Allah ini adalah satu ungkapan perkataan. Coba kalau ditampilkan dalam versi mudah dibaca. Ini dengan jelas berbicara tentang satu pribadi yang memiliki dua karakter ataupun dua pribadi yang bertolak belakang karakternya. Kalau kita sebagai orang percaya, orang yang mengasihi Tuhan, tentunya akan berperilaku baik. Tetapi kalau kita orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tentunya dalam hal apapun kita itu sungguh tidak baik, karena firman Allah berkata dari pembenaran yang baik keluar bahasa-bahasa yang baik, buah-buah yang baik. Kalau di dalamnya tidak baik, tentu
keluarnya tidak baik. Beberapa hari yang lalu saya mendengar satu khotbah yang menyampaikan dengan jelas bahwa orang fasik dengan orang benar itu perbedaannya sangat-sangat menyolok. Termasuk berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada orang percaya dengan berkat-berkat yang diperoleh oleh orang-orang fasik ini. Saya sangat terberkati ketika mendengar hal itu. Saya katakan, wah, luar biasa menjadi anak Tuhan. Luar biasa menjadi orang percaya. Kenapa? Karena di dalam kehidupan orang percaya berkelimpahan berkat. Seringkali kita nyanyikan satu pujian, aku percaya. Luar biasa. Dan ada juga lagu yang lain berkata bahwa aku percaya berkatmu atasku melimpah, kemurahan dan kebajikan selalu mengikuti. Itu satu tanda berkat Allah selalu mengalir bagi setiap orang yang percaya. Bapak, Ibu, saudaraku, saya ingin menyampaikan berkat-berkat Allah melalui firman Allah ini. Saya ngambil 3 hal aja dalam hal ini. Berkat Tuhan bagi orang percaya. 3 alasan kenapa berkat selalu mengikuti orang percaya. Yang pertama, berkat selalu mengikuti apabila kita teguh berdiri dalam iman. 3 alasan kenapa berkat selalu mengikuti orang percaya. Yang pertama, berkat selalu mengikuti apabila kita teguh berdiri dalam iman. Dan kalau kita berbicara tentang iman, tentunya kita akan ke kitab Ibrani di sana. Ada beberapa terjemahan saya lihat, dan di sini saya sampaikan kepada kita dari kitab lain itu, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terjemahan lain lagi berkata, iman adalah kepastian dari hal-hal yang tidak kelihatan. Ada juga dalam terjemahan yang lain lagi, iman adalah menerima satu kenyataan yang lahiriah. Jadi ketika kita berdiri teguh dalam iman, maka kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Karena di dalam Korintus berkata, segala jerih lelah kita, iman percaya kita, apa yang kita kerjakan, kita lakukan itu tidak sia-sia. Ada upah yang menantinya di sana. Dan kita berbicara dalam topik ini berkat. Di dalam orang yang memiliki iman yang teguh atau pendiriannya teguh, ada berkat khusus dalam iman yang teguh. Kita melihat hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang memiliki iman yang teguh. Dan mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bisa dikatakan apa saja yang mereka doakan itu dikabulkan. Apalagi kalau mau mendoakan orang-orang yang sakit. Wah, luar biasa. Saya melihat di
medsos ataupun di YouTube, pemakaian Allah bagi orang-orang yang berpendirian teguh dalam kepercayaan dalam iman mereka, mujizat-mujizat luar biasa. Bahkan apa yang terjadi dalam perjanjian lama itu bisa diperlihatkan. Mereka meminta sesuatu, Tuhan nyatakan. Kalau kita kan berpikir seperti sekarang ini, yang logika-logika, mana mungkin kita akan melihat hal itu? Itu kan kejadian perjanjian lama. Misalnya malaikat Tuhan datang secara kasat mata, dan bukan hanya pribadi lepas, semua dalam konteks banyak orang serempak melihat. Tapi kenyataannya, ketika orang yang memiliki iman yang teguh meminta, Tuhan adakan, Tuhan nyatakan. Itu satu hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan lakukan yang terbaik untuk memberkati orang-orang yang percaya. Kita melihat lagi berkat apa yang mengikuti apabila orang berdiri atau orang percaya atau kita berdiri teguh dalam iman kita. Kita melihat kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Di sana berbicara tentang ada perkenanan Tuhan di sana. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di sini firman Allah berkata, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah itu tanpa iman. Jadi hanya imanlah yang membuat orang berkenan kepada Allah. Jadi ada perkenanan Tuhan bagi orang yang memiliki pendirian teguh dalam kepercayaannya. Berbicara tentang perkenanan ini, satu hal yang luar biasa bahwa kalau kita misalnya, saya kasih contoh, kita berkenan di hadapan Tuhan. Ada kalanya tanpa kita sadari, ketika kita datang di hadirat Tuhan dalam misalnya ambil waktu-waktu berdoa secara khusus. Kita baru mau masuk, misalnya kita masuk ke kamar, biasa kita mengambil jam doa yang konsisten kalau ada. Ada tempat-tempat khusus yang kita pakai untuk berdoa. Di kamar atau di ruangan tamu atau kalau itu di gereja atau dan lain-lain. Tergantung pribadi masing-masing. Ketika kita baru mau masuk ke tempat itu, udah terasa Tuhan ada di situ. Bahkan ada yang lain ketika baru mau untuk menuju ke tempat itu, Tuhan sudah menyapa dia. Itu satu perkenanan Tuhan yang luar biasa. Saya tadi dengar Pak Pendeta mengalami keberkatan Tuhan ketika dalam puji-pujian tadi. Saya kasih tahu adalah perkenanan Tuhan juga. Ada kalanya perkenanan Tuhan itu seringkali kita anggap sepele. Misalnya ketika kita datang berdoa, kita berjumpa dengan Tuhan, itu satu perkenanan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang luar biasa.
Dan ketika kita beribadah, ada kalanya di doa pembukaan kita sudah diberkati. Karena ada perkenanan Tuhan di situ. Ketika kita memuji-muji Tuhan, kita diberkati dengan puji-pujian. Kita menyembah Tuhan, kita diberkati dalam penyembahan itu. Kita mendengar firman Allah, kita diberkati. Membaca firman Allah, kita diberkati. Bahkan ada ketika doa penutup, diberkati dia di situ. Tergantung Allah bekerja dengan perkenanannya di dalam kehidupan setiap pribadi kita. Ada kalanya dia dapat waktu doa, yang tidak dapatnya itu. Kalau berbicara tentang porsi double berkat, ada kalanya dia dapat dalam pujian, dapat dalam firman, di dalam satu koridor, dalam beribadah. Dan saya seringkali ketemu seperti itu. Dan satu hal yang luar biasa kalau kita mendapat perkenanan Tuhan, tidak bisa dilukiskan. Biasanya identik kalau kita beribadah, contoh, ketika kita memuji Tuhan, awalnya biasa-biasa, tapi ketika datang perkenanan Tuhan, Tuhan hadir di situ, maka mulai berlinang air mata tanpa ada hujan. Jatuh satu sukacita yang luar biasa. Itu perkenanan Tuhan bagi kita sebagai orang yang percaya. Haleluya. Yang kedua, berkat Allah ada di atas kepala orang benar. Jika selalu berdiri dan berpegang pada janji-janjinya. Janji-janji Tuhan tentunya. Janji tentang keselamatan. Ada orang menyalahgunakan hal ini. Mereka mungkin dapat pengajaran seperti itu, bahwa ketika mereka percaya kepada Tuhan sudah selamat. Jadi mereka lakukan apa saja yang bertolak belakang dengan firman Tuhan dalam pribadi mereka, dalam pandangan mereka, karena pengajaran mungkin yang mereka tetap selamat tanpa mengerjakan keselamatan itu. Ini sangat-sangat bagi saya sebagai orang yang percaya, kalau yang kayak seperti itu. Kita akan melihat ini kitab Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6. Kitab Ibrani pasal 6 ayat 4 dan 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghina di muka umum. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dalam firman Allah ini sangat jelas bahwa kalau kita menjadi orang Kristen, jangan menjadi orang Kristen yang kalau dunia sekarang katakan abal-abal, atau firman Allah katakan suam-suam, atau setengah dingin, setengah panas. Nanti juga ujung-ujungnya dimuntahkan, kan? Firman Allah katakan. Di sini saya ingin menjelaskan bahwa yang demikian sama halnya dengan ketika kita menjadi percaya dan kita tetap bergelut di dalam dosa kita, dalam karakter gaya hidup kita, selalu mempertontonkan hal-hal yang tidak semestinya, yang tidak pantas.
yang Tuhan tidak senangi. Itu sama halnya dengan mempermalukan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena orang akan melihat bahwa dia orang-orang yang percaya selalu ke gereja, tetapi kehidupan sehari-hari hidup dalam dosa. Ini sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat tidak pantaslah untuk kita contohi. Karena yang demikianlah yang firman katakan Ibrani itu katakan. Orang kalau sudah mengecap karunia sorgawi itu dan dia hidup dalam dosa terus, firman Allah katakan, maka tidak akan diperbaharui lagi. Ini tentang keselamatan itu. Ini jawaban bagi setiap orang yang mengaku percaya tapi hidup di luar jalurnya Tuhan. Keselamatan disalahartikan. Dan keselamatan yang benar kita terima Tuhan. Hidup di dalam firman Allah, melangkah di atas kebenaran firman Allah. Maka buah dari apa yang kita lakukan akan nampak dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan pasti tolong kita semua. Karena kita manusia terbatas, kita tidak mampu, Roh Kudus yang memampukan. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan menjanjikan berkat pada kita asalkan kita mau dan rela berkorban bagi pelayanan. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kita sebagai hamba Tuhan, pendeta, pelayan Tuhan, diaken, ataupun jemaat, ada kewajiban-kewajiban kita sebagai orang percaya. Layani Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan beri kepada kita, Tuhan percayakan kepada kita. Maka hasilnya Tuhan berkati kita. Jerih lelah kita tidak sia-sia. Ada upah yang besar yang menanti kita. Dan Bapak Ibu, saya berharap kita selalu tekun mendoakan pelayanan. Jemaat tekun mendoakan. Pelayan Tuhan tekun mendoakan. Hamba Tuhan apalagi. Double porsi dia. Karena tugasnya itu. Dan saya berdoa. Kiranya Allah memberikan kita atau menambahkan kepada kita kasih karunia Allah. Supaya berkat-berkat Allah selalu melimpah. Baik berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Karena semua dikembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, firman Allah saya akhiri sampai di sini. Kita berdoa. Oleh karena kemurahan-Mu saja kami ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur Bapa saat ini. Kami bisa menikmati perkenanan Tuhan. Kami bisa menikmati janji-janji Tuhan. Kami bisa menikmati berkat-berkat Allah. Pemeliharaan, pemulihan. Dan melepaskan kami dari segala yang jahat. Memberikan kami jalan keluar yang pasti. Semua karena Allah kami yang mengasihi kami. Allah kami yang menjaga, memberkati kami, melindungi kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu dan selalu menyertai kami. Menolong kami. Serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Engkau Allah selalu berbicara dalam kehidupan kami setiap pribadi. Untuk meluruskan jalan bagi kami supaya kami dapat melihat hal-hal yang luar biasa. Di mana Tuhan semakin ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa secara khusus. Biarlah menara jaga, penjaga menara semua yang ada di pelosok-pelosok, di daerah-daerah yang tergabung saat ini. Diberkati Tuhan melimpah-limpah.
dipakai Tuhan, diperlengkapi Tuhan dengan karunia-karunia khusus. Untuk menunjukkan kehebatan kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan berkati semua yang menjadi bagian di tempat ini. Keluarga-keluarga diberkati Tuhan. Dan secara khusus bagi bangsa dan negara kami, Tuhan tolong. Mari berkati bangsa dan negara kami. Biarlah apa yang kami dengar dan kami rasakan menjadi pengalaman hidup bagi kami, supaya kami semakin mendekat kepada Tuhan. Dan curahkan hujan pertobatan di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Supaya masyarakat di dalamnya mengenal juru selamat yang sesungguhnya. Anak-anak Tuhan diberkati dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan kami mengucap syukur buat berkat-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kekasih-kekasih Tuhan, terima segala kelimpahan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Anak, persekutuan oleh Roh Kudus, memimpin, menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima segala kelimpahan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mengirimkan pokok doanya di nomor WA penjaga menara. Kami akan terus berdoa mujizat Tuhan terjadi bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.